Malam itu, angin terasa berbeda. Stasiun Tawang hampir kosong, hanya ada satu kereta malam terakhir menuju Parakan. Tapi siapa sangka, kereta itu tak pernah benar-benar sampai tujuan. Malam itu, tanggal 12 Desember 1998, Stasiun Tawang Semarang sudah hampir sepi. Suasana mencekam mulai terasa ketika angin dingin berhembus tanpa arah. Seorang mahasiswa bernama Aditya naik kereta malam terakhir menuju Parakan, Temanggung. Kereta dijadwalkan berangkat pukul 23.45. Ia menjadi salah satu dari 7 penumpang di gerbong itu. Gerbong tempat Aditya duduk tampak usang dan gelap. Lampu di dalamnya meredup secara tidak wajar. Penumpang lainnya hanya duduk diam, wajah mereka tertunduk, tak mengucap sepatah kata pun. Suasana terasa aneh, seolah-olah mereka semua bukan manusia biasa. Saat kereta mulai berjalan, suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan pelan dari ujung gerbong, suara ketukan logam, hingga bisikan yang tak jelas berasal dari mana. Aditya mulai gelisah. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan melihat keluar jendela, namun yang tampak hanyalah kabut tebal yang mengikuti kereta. Ia mencoba berdiri dan berjalan ke gerbong berikutnya, namun pintu antar gerbong terkunci rapat. Saat ia berbalik, tiba-tiba ia melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di lorong. Wajahnya pucat tanpa mata, hanya rongga hitam yang menganga dalam kegelapan. Aditya tersentak mundur, tetapi sosok itu perlahan menghilang. Ia mencoba kembali ke tempat duduknya, namun para penumpang di sekitarnya mulai berubah. Wajah mereka tampak membusuk, mata mereka menghitam, dan tubuh mereka seperti membatu. Mereka semua menatap ke arahnya tanpa berkedip. Panik, Aditya memukul-mukul jendela dan berteriak minta tolong. Tapi tak ada yang mendengar. Di luar, ia melihat bayangan-bayangan hitam berlari mengikuti kereta di tengah kabut. Suara lolongan dan jeritan menggema dari luar seolah berasal dari dunia lain. Tiba-tiba kereta berhenti di sebuah stasiun kecil yang tidak ada dalam rute resmi. Stasiun itu tampak seperti reruntuhan tua, dikelilingi kabut dan sosok-sosok yang berdiri diam seperti patung. Tak satu pun dari mereka bergerak, tapi Aditya merasa mereka memperhatikannya. Pintu gerbong terbuka. Seorang petugas kereta masuk, tapi aneh. Wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Petugas itu mendekati Aditya dan berbisik tanpa suara. "Turunlah, kau bukan bagian dari mereka." Tanpa sadar, Aditya melompat turun. Begitu kakinya menyentuh tanah, semua menghilang, kereta, kabut, penumpang, bahkan stasiun itu. Ia tersadar saat matahari mulai naik, dan ia berdiri di jalur kereta dekat stasiun Temanggung, sendirian. Beberapa minggu kemudian, Aditya menemukan sebuah artikel koran tua di perpustakaan. Artikel itu menulis, kereta malam jurusan Semarang, Parakan anjlok tahun 1988. Seluruh penumpangnya dinyatakan tewas. Aditya tercengang, karena ia naik kereta itu di tahun 1998.